saya akan memaparkan seminar hasil dengan judul Kajian Pustaka Studi Kualitas Mekanik Bioplastik Pati Jagung. Latar belakang saya yaitu dikarenakan banyaknya penduduk yang ada di Jawa Timur menyebabkan kuantitas sampah menjadi banyak. Penduduk ada di Jawa Timur sebanyak 39.292.972 jiwa. Timbulan sampah yang ditimbulkan dari jumlah penduduk tersebut sejumlah 17.498.160 kilo per hari. Rumusan masalah yang saya lakukan yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan kualitas antara LDPE dengan bioplastik berbahan jagung dari segi transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Yang kedua, apa yang mempengaruhi parameter transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbandingan kualitas antara LDPE dengan bioplastik berbahan jagung dari segi transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Yang kedua, untuk mengetahui yang mempengaruhi parameter transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, dapat mengetahui perbandingan kualitas dari plastik LDPE dengan bioplastik berbahan jagung. Yang kedua, dapat mengembangkan pengetahuan tentang kualitas bioplastik dari data transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Batasan penelitian ini yaitu yang pertama, literatur review menggunakan bahan jagung. Jagung yang digunakan tongkol, kelobot, dan biji. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari penelitian terdahulu. Yang ketiga, literatur review menggunakan 3 parameter antara lain transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Yang keempat, literatur review menggunakan standar parameter dari LDPE yang digunakan sebagai kontrol. Penelitian ini tidak mencantumkan analisis biaya ataupun hal yang mengenai biaya. Metodologi penelitian ini yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu banyaknya penggunaan plastik konvensional yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, studi literatur mengenai bioplastik dengan bahan jagung. Selanjutnya, pengumpulan data untuk pencarian data mengenai komoditas bahan bioplastik di Jawa Timur, mencari data standar parameter kualitas LDPE sebagai kontrol dan bioplastik. Pengolahan datanya yaitu dengan cara data komoditas bahan di Jawa Timur yang paling banyak akan digunakan sebagai kata kunci dalam mencari data dari penelitian terdahulu. Kemudian menentukan kontrolnya sebagai indikator pembanding kualitas yang akan diuji. Kontrol yang digunakan adalah jenis plastik LDPE dengan parameter kualitas antara lain transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Data-data penelitian terdahulu yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis berdasarkan parameter kualitas dari kontrol tersebut. Selanjutnya, hasil pembahasan yaitu perbandingan kualitas bioplastik yang sesuai atau tidak sesuai dengan standar parameter LDPE. Berikut standar parameter kualitas dari LDPE. Untuk transmisi uap air itu kurang dari 10 gram per meter kuadrat per jam. Untuk kuat tarik di atas 0,02358 megapascal. Untuk elastisitas di atas 372 megapascal. Kajian pustaka bioplastik dari review literatur yang saya lakukan, ditemukan literatur berjumlah 6. Yang pertama, untuk literatur Rina Mirdayanti dengan bahan pati jagung 0,1%, sorbitol 0,02%, aquades 1,4%. Untuk
sebagai variasi dari literatur ini dengan menggunakan bahan keratin dengan variasi 0%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Hasil dari kualitas bioplastik transmisi uap air dari literatur ini hanya menggunakan variasi 0% dan 9%. Untuk 0% menghasilkan 3,3 gram per meter kuadrat per jam. Untuk keratin 9% menghasilkan transmisi uap air sebesar 1,3917 gram per meter kuadrat per jam. Untuk kuat tarik menggunakan variasi dari keseluruhan keratin dengan hasil keratin 0% memiliki kuat tarik 15,04 megapascal, 3% 10,03 megapascal, 5% 16,79 megapascal, 7% 18,37 megapascal, 9% 25,02 megapascal. Untuk elastisitas di literatur Rina Mirdayanti ini tidak ada karena Rina Mirdayanti tidak melakukan uji elastisitas. Selanjutnya untuk literatur dari Hayati dengan bahan pati jagung 0,01%, gliserol dan aquades 0,2%. Untuk variasi dari Hayati Z ini menggunakan gliserol yaitu 2%, 3%, dan 4%. Dengan bahan tambahan karboksimetil selulosa sebesar 0,01%. Untuk hasil transmisi uap airnya yaitu sebesar 0,6721 gram per meter kuadrat per jam. Untuk yang 3% 1,0729 gram per meter kuadrat per jam. Untuk gliserol 4% 1,9536 gram per meter kuadrat per jam. Selanjutnya hasil dari kuat tarik dengan variasi gliserol 2%, 3%, dan 4% yaitu menghasilkan 13,337 megapascal, 11,376 megapascal, dan 12,945 megapascal. Selanjutnya untuk penelitian Pramono Putro dan Farid menggunakan bahan pati jagung 2%, gliserol 25%, aquades 2%. Karagenan 4%, sunflower oil dengan variasi 0,05%, 0,1%, dan 0,15%. Jadi dalam penelitian Pramono Putro dan Farid ini dari sunflower oil hasil dari perhitungan kualitas sunflower oil itu saya rata-rata dari variasi sunflower oil tersebut. Untuk vitamin E-nya saya gunakan variasi 0,18%, 0,36%, dan 0,54%. Hasil dari uji kualitas transmisi uap air dari penelitian tersebut dengan vitamin E, variasi vitamin E 0,18%, 0,36%, dan 0,54% menghasilkan 59,5555 gram per meter kuadrat per jam. 51,5 gram per meter kuadrat per jam dan 36,7222 gram per meter kuadrat per jam. Selanjutnya penelitian dari Made menggunakan bahan kelobot jagung dengan variasi 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%.
dan LLDPE 70%, 60%, 50%, 40%, 30%. Kemudian menggunakan bahan tambahan asam oleat 1%. Hasil uji kualitas kuat tarik dari penelitian ini dengan berbagai variasi bahan. Yang pertama 6,918 megapascal, yang kedua 6,154 megapascal, yang ketiga 4,559 megapascal, yang keempat 2,989 megapascal, yang kelima 2,412 megapascal. Untuk hasil dari uji kualitas elastisitas, yang pertama 490 megapascal, yang kedua 530 megapascal, yang ketiga 622 megapascal, yang keempat 470 megapascal, dan yang kelima 476 megapascal. Selanjutnya penelitian dari Ulum menggunakan bahan pati biji alpukat 10%, variasi pati jagung 0,004%, 0,006%, dan 0,008%, gliserol 0,01%, dan aquades 1%. Menggunakan bahan tambahan metabisulfit 4000 ppm dan karagenan 0,008%. Menghasilkan nilai kuat tarik yaitu yang pertama 1,1 megapascal, yang kedua 2,169 megapascal, yang ketiga 2,355 megapascal, yang keempat 2,873 megapascal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wiradipta dengan bahan selulosa tongkol jagung 0%, gliserin 0,005%, aquades 3,5%, dengan bahan tambahan NaOCl 3,5%, dan variasi NaOH 15%, 20%, dan 25%. Untuk Wiradipta ini menggunakan variasi dari selulosa tongkol jagung. Variasi dari selulosa tongkol jagung yaitu antara lain 0%, 30%, dan 50%. Menghasilkan data kualitas dari elastisitas sebesar 97 megapascal, 2400 megapascal, dan 4400 megapascal. Selanjutnya yaitu perbandingan antara standar parameter dari LDPE dengan kajian pustaka dari bioplastik jagung. Dipilih terbaik dari kualitas transmisi uap air, kuat tarik, dan elastisitas. Untuk transmisi uap air yang terbaik yaitu dari penelitian Hayati menghasilkan 0,6721 gram per meter kuadrat per jam. Untuk kuat tarik yang terbaik dari penelitian Rina dengan menghasilkan 25,0,2 megapascal. Untuk elastisitas dari penelitian Wiradipta menghasilkan 4.400 megapascal. Selanjutnya karakteristik dari bahan bioplastik. Yang pertama, pati jagung memiliki karakteristik sifat sebagai pengikat atau tidak mudah putus. Yang kedua, kelopot jagung itu bersifat berserat. Yang ketiga, plasticizer sorbitol meningkatkan elastisitas, sama seperti gliserol dan gliserin, yaitu meningkatkan elastisitas. Yang keenam, karboksimetil selulosa, sifat biodegradable dan tidak beracun. Yang ketujuh, karagenan pembentuk matriks film yang kuat. Yang kedelapan, sunflower oil, yaitu permeable terhadap uap air. Yang ke-9, vitamin E, yaitu meningkatkan kuat tarik. Yang ke-10, LLDPE, yaitu densitasnya rendah. Yang ke-11, asam oleat, yaitu sebagai pemelastis bioplastik. Yang ke-12, pati biji alpukat, yaitu amilosa dapat membentuk gel dan menjadikan film yang tipis.
Yang ke-13, keratin, yaitu berserat dan hidrofobik atau tidak tidak suka dengan air. Untuk parameter kualitas bioplastik terhadap proses umum bioplastik. Untuk transmisi uap air terhadap ketebalan film yaitu berpengaruh karena ketebalan film dapat menahan transmisi uap air dari suatu produk. Untuk transmisi uap air tidak berpengaruh, untuk waktu pengeringan tidak berpengaruh terhadap transmisi uap air. Begitu juga suhu pengeringan tidak berpengaruh terhadap transmisi uap air. Untuk ketebalan film sangat berpengaruh terhadap kuat tarik karena ketebalan film dapat meningkatkan nilai kuat tarik. Selanjutnya, waktu pengeringan. Waktu pengeringan dapat meningkatkan kuat tarik juga karena semakin lama waktu pengeringan dapat menguapkan larutan bahan dari pembuatan bioplastik sehingga nilai kuat tarik akan menurun. Begitu juga suhu pengeringan. Ketika suhu pengeringan semakin tinggi, maka akan mempercepat penguapan dari bahan pada saat pembuatan bioplastik. Maka kuat tarik akan semakin menurun. Selanjutnya, ketebalan film. Ketebalan film dapat juga meningkatkan elastisitas. Semakin tebal akan semakin elastis karena peningkatan plasticizer pada suatu film akan meningkatkan ketebalan. Selanjutnya, waktu pengeringan. Waktu pengeringan ketika semakin lama dikeringkan pada saat pembuatan bioplastik, bahan plasticizer akan menguap, semakin lama semakin menguap, sehingga elastisitas akan menjadi semakin menurun. Selanjutnya, suhu pengeringan. Suhu pengeringan ketika semakin tinggi maka akan menyebabkan mempercepat penguapan dari bahan plasticizer sehingga elastisitas semakin menurun. Jadi kesimpulannya, berdasarkan parameter sifat mekanik LDPE menghasilkan nilai kualitas mekanik bioplastik yang terbaik. Formulasi bahan terbaik untuk transmisi uap air yaitu pati jagung 0,01%, gliserol 2%, aquades 0,2%, menghasilkan nilai transmisi uap air sebesar 0,6721 gram per meter kuadrat per jam. Untuk formulasi terbaik dari sifat kuat tarik yaitu pati jagung 0,1%, sorbitol 0,02%, aquades 1,4%, dan keratin 9%, menghasilkan nilai kuat tarik sebesar 25,02 megapascal. Formulasi terbaik untuk sifat elastisitas yaitu selulosa tongkol jagung 50%, gliserin 0,005%, aquades 3,5%, NaOCl 3,5%, dan NaOH dengan variasi 15%, 20%, dan 25% menghasilkan nilai elastisitas sebesar 4.400 megapascal. Yang kedua, pengaruh ketebalan film, waktu pengeringan dan suhu pengeringan terhadap parameter transmisi uap air. Pengaruh ketebalan film dapat melindungi produk yang dikemas dan memiliki kemampuan penahan yang baik sehingga umur penyimpanan produk semakin lama. Waktu pengeringan dan suhu pengeringan tidak mempengaruhi transmisi uap air. Yang ketiga, pengaruh ketebalan film, waktu pengeringan dan suhu pengeringan terhadap parameter kuat tarik. Pengaruh ketebalan film dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya nilai kuat tarik. Peningkatan ketebalan film dikarenakan pencampuran bahan antara gliserol dan keragenan. Molekul gliserol dan akan menempati rongga dalam matriks film bioplastik dan berinteraksi dengan molekul keragenan yang menyebabkan peningkatan jarak antar molekul.
Pengaruh waktu pengeringan dapat mempengaruhi kuat tarik bioplastik. Jika semakin lama waktu pengeringan dapat menyebabkan pati tergelatinisasi dan selnya menjadi pecah membentuk film yang lebih tipis dan luas. Film yang tipis dapat menurunkan sifat kuat tarik bioplastik. Pengaruh suhu pengeringan dapat disebabkan karena suhu yang tinggi dapat menyebabkan partikel bioplastik banyak mengalami perubahan fisika menjadi homogen dan strukturnya rapat. Yang keempat, pengaruh ketebalan film, waktu pengeringan, dan suhu pengeringan terhadap parameter elastisitas. Peningkatan ketebalan film terjadi karena pemlastis gliserol dapat mengikat pati. Semakin tebal film, maka sifat film akan semakin kaku dan keras, sehingga produk yang dikemasnya akan aman dari pengaruh lingkungan. Pengaruh waktu pengeringan sama dengan pengaruh suhu pengeringan. Pengaruh tersebut dapat mempengaruhi elastisitas bioplastik. Semakin lama waktu pengeringan dan atau semakin tinggi suhu pengeringan, maka akan menyebabkan plasticizer menguap dan nilai elastisitasnya menurun. Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya partisipasi dari pemerintah untuk mengembangkan kebijakan mengenai penggunaan bioplastik dan parameter kualitas bioplastik. Penggunaan bioplastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena bahan bioplastik terbuat dari bahan alami. Sekian dari saya, terima kasih.